Nak, katakan padaku, ayah, apa yang terjadi? Kata Panggula, dia sangat akrab dengan putranya, dan dia jelas bukan orang yang baik. Terlebih lagi, bagaimana dengan saudara laki-laki? Dengan status penguasa kota ember emas dan kaisar iblis darah, bagaimana dia bisa menjadi saudara bagi putranya sendiri? Ketika Saroye mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut dan ragu-ragu. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan sepertinya datang dalam kehampaan yang gelap. Bahaya! Lonceng alarm berbunyi di benak Saroye, merinding muncul di sekujur tubuhnya, dan dia merasa seperti berada di jurang yang dalam. Akan mati. Saroye langsung merasa bahwa selama dia memberi tahu berita apapun tentang alam semesta awal, dia akan mati secara misterius sebelum dia bisa mengatakannya. Ini adalah intuisi yang dalam, dan juga naluri klan Komodo miliknya. Sepertinya tempat itu adalah tempat terlarang dan tidak bisa diekspos sama sekali, jika tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Perasaan kematian yang menakutkan membuat tubuh Saroye gemetar tanpa sadar. Melihat keadaan Saroye, pupil mata Iwagula tiba-tiba mengecil. Ada yang salah. Keadaan Saroye saat ini seperti sedang diancam. Ini pertama kalinya dia melihat perasaan gemetar seperti itu pada putranya. Bagaimana situasinya? Apakah ada sesuatu yang mengancam putranya ke arah itu? Hati Panggula terasa dingin. Sebelum Saroye berbicara, dia secara naluriah melihat ke arah alam semesta aslinya. Meskipun gerakannya sangat halus, namun tetap ditangkap langsung oleh ayahnya. Memikirkan hal ini, Bankula segera melihat ke arah yang dilihat Saroye sebelumnya. Sepasang pupil emas langsung berubah menjadi langit yang penuh bintang dan alam semesta. Cahaya pupil yang tak terlihat tiba-tiba meledak, mengintip ke arah ujung langit berbintang yang jauh. Berani-beraninya mengancam ahli warisnya, apapun yang ada di sana, dia, Panggula, tidak akan pernah memaafkannya. Martabat marga Komodo tidak bisa diinjak-injak. Ledakan. Di bawah kekuatan mengerikan Imagora, murid-muridnya menembus kehampaan yang tak ada habisnya dan melihat ke arah lokasi alam semesta yang asli. Namun, saat matanya tertuju ke arah itu, rasa ngeri yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di benaknya, membuat alarm berbunyi keras. Jangan mencongkel, jangan mencongkel, jangan mencongkel. Suara peringatan gelap yang berasal dari garis keturunan dalam kelompok etnis bergema dengan keras di benaknya, menyebabkan bintang muncul di matanya dan getaran di sekujur tubuhnya. Panggula buru-buru membuang muka, terengah-engah, seluruh badannya terguncang hebat, pikirannya berdengung, pusing, dan nafasnya berat, seperti orang tenggelam yang hampir tenggelam. Tabu apa yang ada di tempat itu? Iwagula terengah-engah. Dia jelas-jelas adalah bintang laut kosmik, hewan berdarah dingin, tetapi pada saat ini, sisik di tubuhnya sebenarnya ditutupi dengan butiran keringat yang lebat, semuanya berlumuran keringat dingin. Mengerikan. Panggula merasa takut di dalam hatinya. Saat dia mencoba mengintip ke arah itu tadi, nalurinya dari kelompok etnis membuatnya merasa jika dia tidak melihat ke belakang ke masa lalu dan benar-benar mengintip ke tempat yang tidak diketahui itu, bahkan seseorang yang lebih kuat daripada dia tidak akan mampu melakukannya. Dia akan mati dengan tenang, tanpa penyebab kematian yang jelas. Itulah kekuatan terlarang. Panggula gemetar dalam hati, dan dengan satu klik, dalam pikirannya, skala seperti cakram sederhana retak sedikit, dan salah satu sudutnya hilang. Sisik pelindung yang diberikan nenek moyang kita, sebenarnya retak. Ia memegang posisi tinggi di marga Komodo,
dan timbangan ini merupakan timbangan pelindung yang diberikan kepadanya oleh nenek moyang tertua marga Komodo mereka. Sisik-sisik ini dapat menahan kekuatan menakutkan yang tidak diketahui, yang setara dengan memberinya kehidupan ekstra. Tapi sekarang, skala leluhur klan ini telah retak. Tidak mungkin. Dengan kekuatan leluhur klan, sisik pelindung yang diberikan orang tuanya padaku benar-benar retak sekarang. Apa yang ada di dalam hati Yang Ngula? Itu adalah skala dari nenek moyangnya klan binatang Komodo, makhluk tertua dan terkuat di Laut Kosmik. Selama bertahun-tahun berjalan di Laut Kosmik, ini adalah pertama kalinya dia menemukan kekuatan yang dapat memecahkan skala tersebut leluhurnya. Tidak ada mata yang mengintip. Saat ini, Panggula hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya, yaitu segera keluar dari sini. Pantas saja putranya tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan sebelumnya. Bagaimana putranya bisa mengakses kekuatan semacam ini? Saroye, kamu tidak perlu mengatakannya. Jangan membicarakannya. Jangan membicarakannya. Jangan mencampurinya. Jangan beritahu ayahmu tentang apa yang kamu temui di sini sebelumnya. Aku tidak ingin mendengar tentang ayahmu. Bukan hanya ayahmu dan aku. Kamu tidak boleh memberi tahu siapapun. Panggula buru-buru memperingatkan putranya, karena takut dia akan melakukan hal bodoh. Putranya pasti menemui keberadaan yang tidak diketahui dan menakutkan, dan dia juga terlibat dalam pihak lain, dan ada hubungan sebab akibat dan misterius. Untungnya, pihak lain tampaknya tidak memiliki terlalu banyak kebencian. Jika tidak, dengan kekuatan pihak lain, mereka akan dapat dengan mudah membunuh semua orang yang hadir. Namun yang tidak dipahami Imagora adalah Saroyela baru saja keluar untuk berlatih. Bagaimana dia bisa menghadapi hal yang begitu menakutkan? Panggula, jangan berpikir bahwa kamu bisa lolos dengan berpura-pura tidak berbicara. Kamu harus memberikan penjelasan kepada alam Buddha Matahari Agung dan klan surgawi tentang masalah ini. Untuk waktu yang lama, dan tubuhnya menjadi sangat aneh. Setelah gemetar beberapa kali, Fajra Arhat bermata delapan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Iya, klan surgawi saya harus memberikan penjelasan tentang masalah ini. Meng Tianhui juga mengambil langkah maju, matanya dingin dan tegas. Itu adalah masalah martabat keluarga yang besar, dan dia tidak bisa memberikan kelonggaran apapun. Aku akan memberikannya pada ibumu. Panggula mengumpat dengan marah, tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali. Murid Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui tiba-tiba menyusut. Ledakan. Sebelum mereka berdua sempat bereaksi, seluruh tubuh mereka langsung diselimuti oleh kekuatan misterius, lalu mereka ditampar dengan keras, wajah mereka langsung bengkak, dan mereka muntah darah dan beberapa gigi patah di tempat langit berbintang yang sama. Dia berbalik karena terkejut dan marah, menunjuk ke arah Panggula dengan gemetar, dan terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Pupil vertikal emas Panggula menatap Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui, dengan niat membunuh mengerikan yang tak ada habisnya muncul di matanya, dan berkata dengan marah, jika kalian berdua berani berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, saya akan menembakmu sampai mati. Status seperti apa yang kamu miliki? Apakah kamu cukup layak untuk menanyaiku? Aku bertanya, pemimpin kerajaan mayat dan Sinantian dibunuh oleh putraku, Panggula, tidak masalah, datanglah ke Komo. Dalam kelompok multi binatang, jika saya, Komodo, mengerutkan kening, saya akan memiliki nama keluarga yang sama dengan kalian dua kekuatan besar. Yang Ngula sangat marah. Jika bukan karena kelompok ini anjing, bagaimana dia bisa hampir mendapat masalah? Jadi keberadaan yang menakutkan.
Aku hampir mati sekarang. Orang-orang ini masih mengomel di sini. Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui memandang Pangula dengan ngeri, gemetar karena marah, dan berkata dengan kejang, "Pangula, jika Anda bersikeras menindas yang kecil dengan yang besar, maka tidak ada yang bisa kami lakukan, dan kami bisa tidak menghentikanmu. Tapi kedua klan kami tidak berusaha menghadapi Saroye ini. Kami hanya ingin menangkap Kaisar Setan Darah atau penguasa kota Ember Emas. Untuk kedua orang ini, Anda, klan Komodo, harus bertarung melawan kami dua kekuatan besar. Bukankah itu terlalu berlebihan?" Pada saat ini, baik Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui ingin berbalik dan melarikan diri. Dengan status Panggula, hanya Biksu Suci Agung dan Penatua Surgawi klan bisa mengatasinya. Namun jika menyangkut martabat suatu suku, mereka tidak berani berbalik dan melarikan diri, jika tidak mereka akan dihukum ketika kembali ke suku tersebut. Apakah itu terlalu berlebihan? Panggula menatap Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui, lalu pada Kaisar Iblis Darah dan keduanya, dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu aku dapat memberitahumu, karena kedua orang ini adalah saudara laki-laki anakku, maka klan Komodo saya aman." Saat dia mengatakan ini, tubuh Imagora meledak dengan niat membunuh. "Jika kalian berdua berani menyentuh sehelai pun rambut mereka, klan Komodo saya akan bertarung dengan kalian berdua. Jika tidak percaya, kamu bisa mencoba menyentuhnya. Coba sentuh mereka." Mendengar perkataan Panggula, wajah Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui tiba-tiba menjadi sangat muram. Penguasa kota Ember Emas dan Kaisar Iblis Darah juga tercengang. Mereka juga tidak menyangka bahwa senior Panggula akan benar-benar menjadikan klan surgawi dan alam Buddha Matahari Agung demi mereka berdua. Bagaimana Anda bisa begitu berbudi luhur? Dibandingkan dengan dua kekuatan utama klan surgawi dan alam Buddha Matahari Agung, mereka sangat kecil sehingga tidak ada bedanya dengan semut. Senior Panggula sangat bersikeras untuk melindungi mereka. Kaisar Iblis Darah dan penguasa kota Jinhu seolah-olah mereka berada dalam mimpi, dan itu terasa sangat tidak nyata. Di seberangnya, Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui gemetar karena marah. Panggula, sebaliknya, menatap mereka berdua dengan tenang, matanya sangat acuh tak acuh, tapi di balik ketidakpedulian itu ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Selama pihak lain berani mengatakan tidak, dia akan benar-benar berani mengambil tindakan. Pecahnya perang antara tiga kekuatan besar memang menjadi masalah besar, namun jika karena adanya tabu di baliknya, maka hal tersebut worth it. Dia sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Masalah besar, bertengkarlah. Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui gemetar karena marah untuk waktu yang lama. Akhirnya, setelah terdiam lama, mereka menatap Panggula dan Saroye dengan marah, lalu berbalik dan pergi. Bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Jika Anda tinggal lebih lama lagi, Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri. Setelah melihat Fajra Arhat bermata delapan, Meng Tianhui dan yang lainnya pergi, Panggula berbalik dan melihat ketiga Saroy. "Oke, kalian bertiga baik-baik saja." Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah berkata dengan tergesa-gesa, "Senior, aku terus menyusahkanmu. Ayah, maafkan aku tidak menyangka akan jadi seperti ini." Saroye pun berkata dengan tergesa-gesa, "Apa yang kamu bicarakan? Klan Komodo kami selalu saleh dan kami tidak pernah takut akan masalah." Panggula diam-diam melihat sekeliling dan berkata dengan arogan,